Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ihsan Arhab. NIM saya 06012202066. Ya, saya ulangin 06012202066. Oke, saya berasal dari prodi Ilmu Perpustakaan, kelas IP 2, dan saya di sini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu mini vlog ya. Oke, untuk pembahasannya itu tentang sejarah, ragam, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, sebuah lingua franca yang sejak berabad-abad lalu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dianggap mudah dipelajari dan sederhana dalam tata bahasanya, sehingga dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Perjalanan bahasa Indonesia semakin jelas ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini memiliki nilai historis yang sangat penting karena menunjukkan kesadaran generasi muda saat itu untuk menjadikan bahasa sebagai alat pemersatu bangsa yang tengah memperjuangkan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam, baik lisan maupun tulisan. Ragam ini muncul karena perbedaan situasi, lawan bicara, tujuan komunikasi, dan media yang digunakan. Secara umum, ragam bahasa Indonesia mendapat menjadi yang pertama, bahasa resmi. Bahasa resmi biasa digunakan dalam konteks formal seperti di dalam pekerjaan kantoran, surat, dokumen, ataupun seperti pidato, penulisan undang-undang, karya ilmiah, dan juga media massa ya, seperti berita. Ragam ini biasanya memakai bahasa baku dan juga resmi. Oke, untuk yang kedua itu yang selanjutnya, bahasa non resmi. Bahasa non resmi itu yang biasa kita temukan di dalam bahasa sehari-hari, seperti ketika kita mengobrol dengan keluarga ataupun teman ya, ataupun saudara yang lainnya, ataupun dengan orang yang belum kita kenal. Bahasa sehari-hari, atau bisa dibilang itu seperti bahasa daerah ataupun bahasa gaul ya. Itu bahasa daerah dan bahasa gaul itu termasuk bahasa non resmi. Yang ketiga itu bahasa tulis dan lisan. Yang pertama, kalau tulisan itu dia penulisan bahasanya lebih patuh ya, lebih patuh atau lebih mengarah ke bahasa formal atau sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia pada umumnya, seperti penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, tanda tanya, ataupun penulisan nama dan lain sebagainya ya. Sementara untuk lisan itu dia lebih fleksibel atau lebih lebih bebas. Kalau menurut aku ya, lebih bebas karena kita bisa menggunakannya memakai intonasi bicara ataupun bisa memakai ekspresi wajah. Nah, selain punya sejarah panjang dan ragam yang beragam, bahasa Indonesia juga punya fungsi penting banget. Di antaranya, yang pertama sebagai pemersatu bangsa. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang dimana mereka menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, yang dimaksud bahasa sebagai bahasa pemersatu ini, yang dimaksud sebagai pemersatu bangsa adalah ketika banyak suku dan ras yang berada di Indonesia itu kan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain walaupun yang berbeda ras ya, yang berbeda ras. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, maka suku yang misalkan nih ada suku Jawa dan Batak, mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Makanya dibilang bahasa pemersatu bangsa, karena seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini itu bisa bersatu dan bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi negara. Nah, kenapa dibilang bahasa resmi negara? Karena itu biasanya bahasa Indonesia dipakai dalam dokumen ataupun aturan-aturan yang disusun oleh pemerintahan. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan dibilang bahasa pendidikan karena menjadi bahasa utama ketika kita berada di sekolah,
berkomunikasi dengan teman ataupun guru, ataupun dia termasuk untuk bahasa pendidikan karena dia bisa kita pakai ketika berada di kampus ya. Dan juga termasuk pembelajaran di sekolah maupun di kampus juga bahasa Indonesia ini. Yang keempat, bahasa komunikasi sehari-hari dipakai buat ngobrol ya, dipakai buat ngobrol antar warga yang beda daerah ataupun sesama teman dan saudara seperti yang aku bilang pada sebelumnya. Yang kelima, bahasa pengembangan ilmu dan budaya. Bahasa Indonesia bisa jadi media buat nulis karya sastra seperti bikin pantun, syair, dan lain sebagainya, ataupun riset, serta bisa membuat kita dapat mengembangkan teknologi modern karena terbantu oleh bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia bukan cuman alat ya, bukan cuman alat buat ngobrol, tapi juga lambang persatuan dan jati diri bangsa. Dengan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ikut menjaga kewarisan para pendahulu sekaligus bikin bahasa ini tetap hidup dan berkembang di zaman globalisasi sekarang. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Maulana Ihsan Harahap. Saya dari IP2. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.